Piala Dunia U17 sudah digelar sejak pekan lalu, Saudara, dan meski beberapa pertandingan di Piala Dunia U17 yang sudah digelar sejak minggu lalu ini beberapa sepi penonton, tapi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yakin gelaran ini bisa membawa dampak positif pada wisata Indonesia. Sandiaga menghitung 10.000 wisatawan bisa datang ke 4 kota yang jadi lokasi utama gelaran Piala Dunia U17. Dari 10.000 wisatawan yang datang, dampak ekonomi yang timbul bisa mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Angka tersebut bukan hanya dari belanja para pemain yang datang, tapi juga dari keluarga dan pendukung tim yang berlaga di Piala Dunia U17 Indonesia. Potensi wisata ini akan sangat terasa di kota-kota yang menjadi tuan rumah. Sementara terkait jumlah penonton yang terbilang sepi di beberapa stadion penyelenggara Piala Dunia U17, Sandiaga berjanji pemerintah akan terus meningkatkan promosi hingga jelang final. Di estimasi awal, kita sangat dengan adanya Piala Dunia U17, di mana kita melihat tim-tim sudah mulai masuk dengan target tambahan kunjungan wisatawan sekitar 10.000 dan target daripada dampak ekonominya akan kami hitung, tapi kami menaksir antara 100 sampai 150 miliar secara total itu bisa dihasilkan dari dampak ekonomi, belanja, bukan hanya pemain tapi juga fans dan keluarga dan pendukung yang U17. Jadi saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk datang karena ini untuk pertama kalinya, jangan kita lewatkan, sayang. Salah satu kota yang jadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang sudah terkena dampak adalah Solo, Jawa Tengah. Hotel di Solo mulai naik karena dipesan oleh negara peserta dan juga ofisial FIFA. Hotel yang banyak dipesan adalah hotel yang berlokasi di dekat Gelora Manahan dan memiliki sejumlah fasilitas khusus, mulai dari gym hingga kamar kosong yang akan menjadi kamar perawatan pasca pertandingan. Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Solo melihat peningkatan okupansi hotel tidak terjadi jauh-jauh hari sebelum gelaran pertandingan. Ada kebiasaan dalam turnamen semacam ini, pemesanan dilakukan secara mendadak menjelang hari H. Ya, sama seperti waktu-waktu yang lalu ya. Mungkin kalau prediksi kami akan sudden begitu. Jadi menjelang final, semifinal begitu mungkin baru akan masuk. Seperti yang sekarang ini kan juga begitu. Dari beberapa hari belum terlihat pergerakan, bahkan belum ada informasi yang masuk. Setelah itu menjelang harinya H-1, H-2 itu biasanya sudah mulai masuk. Wisatawan mancanegara juga mulai banyak yang masuk via pintu Bandara Soekarno-Hatta. Imigrasi Soekarno-Hatta mencatat terjadinya lonjakan warga negara asing di perlintasan pintu masuk kedatangan, mencapai 89.000 orang. Adapun 3 negara tertinggi yang melintas yaitu Jepang sebanyak 6.795 orang, lalu Korea Selatan 5.586 orang, dan yang ketiga dari Amerika Serikat sebanyak 3.408 orang. Imigrasi Soekarno-Hatta memperkirakan WNA yang masuk akan semakin bertambah hingga 2 Desember mendatang. Terkait perhelatan Piala Dunia U17, memang ada peningkatan arus penumpang warga negara asing yang datang ke Indonesia. Kurun waktu sebelum 2 minggu sebelum perhelatan ini sebanyak 89.087 WNA yang melintas di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke sorotan lain.